Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudinda Natasha, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ejaan, kalimat efektif, dan paragraf pada pembuatan kalimat ilmiah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ejaan dalam penulisan ilmiah. Kenapa sih kok kita perlu memperhatikan ejaan dalam penulisan ilmiah? Ya karena menulis ilmiah perlu menggunakan bahasa yang baku atau formal serta efektif. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam ejaan penulisan ilmiah. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata depan dan kata berimbuhan. Yang ketiga, penulisan gabungan kata. Yang keempat, penulisan bilangan. Yang kelima, penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Dan yang keenam, penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Fungsi ejaan dalam memahami penulisan ilmiah. Penggunaan huruf kapital sendiri sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Sebagai unsur pertama pula pada penulisan. Contohnya, nama kota, nama negara, nama orang, dan termasuk nama julukan menggunakan huruf kapital. Penulisan gabungan kata dapat membentuk makna baru dan dapat membentuk kata majemuk serta frasa. Penulisan bilangan pula berfungsi untuk mempermudah penulisan, cara membaca angka, dan mempermudah hitungan. Yang terakhir yakni penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi sebuah tulisan, dan menunjukkan notasi serta jeda pada pembaca. Penggunaan kata dalam karya ilmiah. Karya tulis ilmiah mengandung unsur kata yang bersifat objektif. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan kata yang bersifat emotif dan subjektif. Nah, sebelumnya, apa sih objektif itu? Objektif merupakan keadaan yang sebenar-benarnya didasarkan oleh fakta tanpa disertai oleh opini ataupun pendapat dari penulis. Sedangkan subjektif adalah kata yang didasari oleh pendapat atau opini dari penulis. Selain itu, penggunaan kata keilmuan dan baku dalam karya tulis ilmiah ditandai dengan huruf atau kata yang bercetak miring. Seperti contoh pada berikut ini. Selain penggunaan kata keilmuan dan baku, perlu pula diperhatikan penerapan kata sesuai makna dan konteks kalimatnya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna. Ciri kalimat dari efektif sendiri itu terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Kesatuan dan kepaduan, 2. Kehematan, 3. Kesejajaran, 4. Penekanan, dan yang terakhir kelima, kevariasian. Yang pertama ada kesatuan dan kepaduan. Kesatuan gagasan ditunjukkan oleh kejelasan predikatnya, sedangkan ketepatan fungsi kalimat ditunjukkan oleh ketepatan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah data penelitian peneliti sudah kumpulkan sejak bulan lalu. Jelas pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif dari segi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada contoh kalimat di atas merupakan susunan bentuk aktif seperti peneliti sudah kumpulkan. Kalimat tersebut tidak tepat. Seharusnya kata sudah berada sebelum kata peneliti. Jadi, contoh kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Data penelitian sudah peneliti kumpulkan sejak bulan lalu. Contoh lain dari kalimat aktif adalah peneliti sudah mengumpulkan data sejak bulan lalu. Contoh lain dari kalimat pasif adalah
Data sudah dikumpulkan peneliti sejak bulan lalu. Yang kedua ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai oleh 3 hal, yaitu menghindari repetisi, menggunakan hiponim, dan memadatkan frasa menjadi kata. Contoh kalimat efektif yang tidak hemat adalah pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah pencari kerja itu tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. Ketidakefektifan dari contoh di atas disebabkan repetisi penggunaan kata pencari kerja itu. Jadi kalimat efektif yang seharusnya adalah pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. Yang ketiga ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur. Kekonsistenan tersebut ditandai dengan penggunaan kategori kata dan struktur yang tepat. Contoh kalimat yang efektif tidak sejajar adalah dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan: menyediakan data, penganalisaan data, dan penyajian hasil analisis data. Ketidakefektifan kalimat tadi disebabkan ketidaksejajaran menyediakan data yang berstruktur aktif dan berkategori verbal, penganalisaan data, dan penyajian hasil analisis yang berkategori nominal. Sebab itu, perlu dikonsistenkan struktur dan kategorinya. Contoh yang benar sebagai berikut. Dalam upaya memecahkan masalah diperlukan